Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah raya secara online. Sebelum kita memulakan ibadah raya online kita, saya ingin membawa Anda membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 3. Mari saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau membawa kami berkumpul bersama-sama pada hari Ahad ini Tuhan, untuk beribadah secara online, untuk mendengar firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati sanubari kami ya Tuhan, dan kami menghidupkan firman itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami walau di mana-mana pun Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat, kasih karunia dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBF mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang mesbah doa.
di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dan mari kita bersama membangun mesbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders, di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi, sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIBKLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena Dia Allah yang baik, Allah yang setia di dalam hidup kita, sehingga pada saat ini kita masih dapat bernafas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mulakan praise and worship kita pada hari ini, mari saya membawa kita semua di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami masih dapat bernafas memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati, dan kami ingin tertujukan mata kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami mau mengembalikan segala ucapan syukur kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus dalam sikap menyembah Tuhan,
Allah yang dahsyat, dan kami memasyurkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Salam semuanya, kita bersyukur pada hari ini karena Allah kita itu adalah Allah yang baik. Amin saudara. Terima kasih karena membawa Yesus di mezbahmu, di rumahmu pada hari ini. Saya percaya engkau mengalami lawatan Tuhan. Kuasa roh daripada Allah menyertai engkau dan seluruh keluargamu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, roh Tuhan menyertai pribadi kami. Firman-Mu yang mengubah kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Nah, siri keempat pada hari ini kita akan belajar resilient faith.
yaitu iman yang berdaya tahan. Waktu-waktu ini saudara, kita masuk kepada fase crossover, di mana mau tidak mau saudara, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus terus melayani, kita harus terus tinggal di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini, untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Nah, bagaimana kita meneruskan iman kita? Bagaimana kita meneruskan kehidupan kita saudara? Cabaran semakin berat, rintangan semakin berat, di luar di sana tidak ketentuan. Dan pada hari ini kita belajar saudara, ada 5 pilar yang Tuhan berikan kepada Anda dengan saya saudara, untuk kita terus bertahan di dalam iman kita, dalam kita membangun mesbah keluarga, pribadi, dan gereja ini maupun tempat kerja kita saudara. Tuhan memberikan kita 5 pilar ini hari ini untuk kita terus bertahan, untuk kita terus maju ke hadapan. Yang pertama yaitu pilar kerendahan hati. Nah, kita membaca di dalam ayat yang ke-10, yang ke-11 Hagai 1. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah saudara, apabila Zerubabel membangun kembali bait Allah, terdapat tantangan. Bukan itu saja, ekonomi mereka sia-sia, pertanian tidak berhasil, pekerjaan yang mereka lakukan tidak berhasil saudara. Nah, Zerubabel mau melakukan transformasi bagi orang-orang Yerusalem, tapi dia mengalami tantangan, mengalami cabaran-cabaran yang sangat berat saudara. Sama seperti Anda dengan saya pada hari ini. Tapi pilar yang pertama, kerendahan hati, membawa dia kembali kepada priority Tuhan, kembali kepada tujuan Tuhan, mengerjakan pembangunan bait suci. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan dalam Hagai 1 ayat 12 ini mengatakan kepada kita juga saudara, apabila mereka mendengar suara daripada Hagai, Zerubabel dan juga seluruh bangsa yang ada pada masa itu, mereka takut kepada Tuhan. Nah, apa itu kerendahan hati saudara? Yang pertama, kita belajar tentang pertobatan yang sangat dalam. Itu memberikan kerendahan hati kepada mereka. Mereka kembali kepada Tuhan. Dan ada satu kerelaan hati yang sungguh-sungguh mereka balik kepada tanah suci Yerusalem, membangun kembali rumah Tuhan, membangun kembali keluarga mereka, membangun kembali semua reruntuhan, semua bahagian-bahagian yang rusak selama ini. Mereka bangun kembali saudara. Nah, untuk kita bertahan dalam iman, kita perlu kerendahan hati saudara. Kita merendahkan hati kita di depan Tuhan. Filipi 2 ayat 3, bukan itu saja, kita merendahkan hati kita sesama kita saudara. Kita tidak boleh melakukan seorang diri. Saya tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita harus melakukannya sama-sama, saling merendahkan diri di antara satu dengan yang lain. Maka saya percaya pada hari ini ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Nah, yang kedua adalah keabdian hidup. Dalam ayat yang ke-12 Hagai 1, semua orang-orang Israel mendengar kembali suara Tuhan. Mereka tahu kembali mereka harus mengabdi kepada Allah yang hidup. Selama ini mereka mengabdi kepada Allah Babil. Nah, kali ini mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan Allah yang esa, Allah yang luar biasa saudara. Nah, kita membawa hidup kita kepada pengabdian yang kukuh di depan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar di sana, cabaran yang ada dalam kehidupan kita, kita tetap teguh, kita tetap abdikan hidup kita, masa depan kita, pribadi kita, keluarga, suami istri, anak-anak, teman-teman, rumah kita kembali kepada Tuhan. 1 Korintus 15:57 berkata, tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan mengalami paradigma yang baru.
Mereka mengalami paradigma yang luas untuk mereka bertahan dengan iman yang ada. Paradigma yang baru ini saudara membawa Anda dengan saya maju ke hadapan langkah demi langkah. Tidak ada lagi pilihan saudara. Kita tidak menoleh ke belakang lagi, tapi kita maju ke depan. Apapun cabaran yang ada, kita tetap teguh. Kita tidak goyah lagi saudara, karena kita percaya di depan sana ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengabdian diri bermaksud penyerahan total. Kita menyerahkan hidup kita setotalnya di depan Tuhan. Selama ini kita bergantung dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan manusiawi kita saudara. Tapi sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kembali. Dialah penguasa tunggal. Dia mengatur kehidupan kita saudara. Biarlah kita melakukan semuanya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan pikiran yang tertuju kepada Allah. Karena saya percaya pada hari ini saudara, semua masa depan kehidupan kita di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, yang ketiga adalah ketekunan hati. Tuhan mau Anda dengan saya bertekun terus sesuai dengan firman tadi juga saudara. Kita ada satu ketekunan karena kita percaya saudara, apa yang kita miliki pada hari ini bukan milik kita lagi. Kita memiliki Tuhan. Nah, kita melakukan semua pekerjaan Tuhan ini selangkah demi selangkah. Saya percaya pada hari ini saudara, sesuai dengan Roma 5 ayat 3 berkata, ketekunan ini akan memberikan Anda tahan uji. Banyak pengujian akan datang, cabaran akan bertambah, banyak sekali kesukaran yang kita akan hadapi saudara. Tapi semua ketekunan ini akan memberikan kedewasaan rohani. Kita semakin hari tahan uji. Apapun rintangan yang kita lalui saudara, semua ini mematangkan kita. Dan bukan itu saja, dia akan memberikan pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan ini mencatat pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena ketekunan daripada Allah saudara meningkatkan kesabaran kita. Kita sabar atas segala kehidupan kita karena kita percaya dalam apapun rintangan ini, apapun cabaran yang kita lalui pada saat ini memang agak berat saudara, tetapi kesabaran kita akan mendatangkan kelegaan. Karena di dalam ketekunan ini saudara, kita berjerih payah bukan dengan kekuatan manusia kita, tetapi dengan kekuatan yang daripada Allah. Nah, yang keempat adalah tentang kekuatan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Anda dengan saya. Kita mulai mengutamakan Tuhan. Dialah Raja, dialah Tuhan kita. Kita berhadapan dengan cabaran setiap hari. Kita berkata kepada cabaran itu adalah kekuatan Tuhan memampukan saya. Bukan kuat, bukan gagah kata Tuhan, tapi Rohku yang telah diberikan kepada Anda dengan saya pada hari ini saudara, memampukan kita bergerak ke depan. Sesuai dengan Markus 12 ayat 33 memberitahu kepada kita saudara bahwa segenap kekuatan kita mengerjakan pekerjaan yang daripada Tuhan saudara, supaya kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, jalan keluar yang daripada Tuhan menyertai Anda dengan saya. Ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa kasih Kristus, ada kebenaran firman, ada kuasa dan keyakinan penuh mulai hari ini saudara. Anda berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita bertahan di dalam iman kita saudara, yaitu kehidupan di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 14 berkata, firman kehidupan. Firman ini akan membawa kita saudara supaya kita tidak bersungut-sungut lagi. Karena bersungut-sungut itu adalah dosa, berbantah-bantah itu adalah dosa. Nah, mulai hari ini saudara, kita membangun satu hidup yang kudus, di mana kita pergi pekerjaan kita membangun satu atmosfer kehidupan kita dengan penuh kekudusan, kemuliaan yang daripada Allah saudara. Karena saya percaya pada hari ini Tuhan mau melipat gandakan
kehidupanmu pada tahun ini kita berkata the year of reproduction. Saya percaya pada hari ini saudara, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ada kuasa daripada Allah, ada roh daripada Tuhan menyertai engkau pada hari ini saudara. Nah, saya istiharkan 5 pilar ini menyertai engkau pada hari ini. Kerendahan hati, keabdian hidup, ketekunan hati, kekuatan Tuhan, kehidupan dalam Kristus menyertai kehidupanmu mulai daripada hari ini. Nah saudara, mari kita belajar seterusnya. Mari kita terima firman Tuhan ini pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang menerima mengatakan amin. Nah saudara, bagaimana kita mengerjakan, melakukan 5 pilar ketahanan iman ini? Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 17 yang menceritakan tentang apabila Ilya memberi message kepada Raja Ahab bahwa Israel akan mengalami kemarau 3 tahun 6 bulan saudara. Setelah dia menyampaikan message itu, dia pergi ke sungai Kerit, dan di sungai Kerit dia mendapat minum air daripada sungai Kerit dan diberikan makan oleh burung-burung gagak saudara. Itu merupakan zon kenyamanan di dalam hidup Ilya. Dan Tuhan berkata kepada Ilya, engkau harus keluar daripada sungai Kerit, yaitu zon kenyamanan ini, pergi ke Sarfat, yaitu di Sarfat itu adalah tempat yang miskin, tidak ada tempat mendapat makanan dan sebagainya. Nah pada hari ini saudara, untuk kita mengerjakan 5 pilar ini, kita harus keluar daripada zon kenyamanan kita saudara, dan masuk kepada zon iman, di mana itu akan menguji iman kita. Kita melihat betapa luar biasanya, betapa benarnya, betapa ajaibnya, betapa realnya Allah yang kita sembah itu. Nah kita lihat di dalam message yang seterusnya saudara, apabila Ilya pergi ke Sarfat, dia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Dan di dalam firman Tuhan ini mencatat, dia berkata kepada janda Sarfat ini untuk dia memberikan dia air, tepung dan buli-buli minyak. Dan respon janda Sarfat ini saudara berkata kepada Ilya, ini merupakan air yang terakhir, tepung yang terakhir, buli-buli yang terakhir. Tetapi dalam message firman Tuhan ini ada 4 respon janda Sarfat ini saudara, yang saya percaya pada hari ini akan mengubah paradigma kehidupan kita. Nah kita lihat yang pertama, apa responnya? Yaitu yang pertama, dia membangun mezbah Tuhan di rumahnya. Selama ini dia tidak kenal Tuhan, tetapi apabila dia bertemu dengan Ilya saudara, dia menerima perkataan-perkataan daripada mulut Ilya, yaitu firman Tuhan. Dia membawa firman Tuhan masuk ke rumah dia. Selama ini saudara, dia tidak mengenal siapa Tuhan, dia tidak mengenal Allah, tetapi dalam Alkitab mencatat dia menerima Ilya. Nah Nabi Malaki menulis saudara, Ilya ini merupakan nubuatan Yesus yang akan datang, yang memberikan kehidupan, yang akan membawa anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, dan bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Nah yang pertama pada hari ini saudara, dalam kesukaran apa sekalipun, dalam beban hidup apa sekalipun saudara, Tuhan mau Anda dengan saya membangun kembali mezbah Tuhan. Karena itu keutamaan dia. Di sana ada suara Tuhan, di sana ada roh Tuhan, di sana ada kuasa seperti yang dinyatakan Ilya saudara. Nah yang kedua, respon janda Sarfat ini adalah dia mempersembahkan semua kepemilikannya kepada Tuhan melalui hamba Tuhan Ilya. Dalam ayat 10 hingga 11 berkata demikian, dan ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Semuanya itu saja yang dia miliki saudara. Tapi dalam ayat ini mencatat dia mempersembahkannya kepada Tuhan dengan memberinya kepada Ilya. Nah pada hari ini saudara, kita datang daripada Borneo, daripada Indonesia dan sebagainya. Hari ini kita berkata, saya tidak ada harta, saya tidak ada rumah. Ini merupakan makanan yang terakhir, ini merupakan keping duit yang terakhir, ini merupakan mungkin pekerjaan yang terakhir. Beberapa hari lagi nanti saya akan dibuang kerja. Ini merupakan bulan yang terakhir di dalam kehidupan saya. Dengar baik-baik pada hari ini, terima firman Tuhan ini pada hari ini saudara.
apapun yang kau miliki pada hari ini, seperti janda Sarfat ini, dia menyerahkan semua kepemilikannya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya. Yang terakhir di dalam firman Tuhan ini, saudara, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, seluruhnya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hidupmu pada hari ini, saudara, mari kita membawa semuanya kembali dan serahkannya di tangan Tuhan. Karena kita tidak mampu lagi, saudara. Kekuatan kita sudah tidak mampu, kebijaksanaan kita sudah tidak mampu, saudara. Yang kita mampu pada hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, respon janda Sarfat ini, dia mengimani Tuhan dalam waktu yang sukar. Ayat ke-14 menulis demikian, saudara, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Dia mendengar firman daripada Elia, dia mendengar suara Tuhan, dan dia mengimani suara Tuhan ini dalam waktu-waktu yang sukar. Pada hari ini, saudara, ini message bagimu dan saya pada hari ini. Keadaan yang sukar. Saya juga bimbang tentang anak-anak, tentang masa depan, tentang kehidupan di tengah-tengah bandaraya ini, saudara. Tapi saya belajar mengimani Tuhan hari ini. Dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan tidak ada makan, dalam keadaan kehidupan pada masa depan, pada hari esok tidak ketentuan, saudara. Mari saya membawa kita pada hari ini mengimani kembali Tuhan. Dia sanggup melakukannya. Seperti janda Sarfat ini, saudara. Dia meresponi suara Tuhan, dia meresponi teguran Tuhan, nasihat Tuhan, dan memegangnya seutuhnya, seteguhnya hari ini. Semua firman Tuhan ini disampaikan sepanjang MCO ini, saudara. Mari kau pegang semuanya. Saya percaya itu suara daripada Tuhan. Saya percaya itu nafas Allah. Saya percaya itu adalah hati Tuhan mau mengubah hidup engkau pada hari ini. Yang tidak pernah kita pikirkan selama ini, saudara. Tuhan sedang melakukan kecepatan rohani. Tuhan sedang mengubah hidup kita. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Hanya Anda dengan saya pada hari ini mengimani Tuhan dalam waktu yang sukar ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Respon yang keempat adalah melakukan firman Tuhan. Ayat ke-15, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengolah semua tepung dan buli-buli tadi sesuai yang dinyatakan oleh Elia. Kemudian dia memberikan kepada Elia, kemudian bagi dia dan bagi anaknya dalam firman Tuhan ini, saudara. Dan firman Tuhan mencatat bahwa tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak kekurangan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena dia melakukan. Pada waktu-waktu ini, saudara, Tuhan mengajak Anda pada hari ini, mari kita melakukan iman kita. Mari kita mengerjakan iman kita, saudara. Kita mulai percaya kepada firman Tuhan. Kita mulai percaya kepada kuasa doa, kuasa mesbah Tuhan pada hari ini. Karena di dalam mesbah itu, di dalam iman itu, saudara, di sana akan ada kehidupan. Di sana akan ada multiplikasi. Di sana akan terdapat lawatan Tuhan. Seperti perempuan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia melihat Tuhan sebagai dia mana yang dia melihat Elia pada waktu itu, saudara. Tuhan mau mengajak Anda dengan saya pada hari ini. Mari kita melihat Tuhan pada hari ini dengan paradigma yang baru. Kita akan melangkah ke depan lagi, saudara. Kita tidak akan melihat ke belakang, tapi kita menuju kepada kemenangan, kepada kehidupan yang baru di depan Tuhan. Nah, kita melihat pada hari ini, saudara, banyak hal yang membingungkan kita pada saat ini. Banyak hal yang membawa kita khawatir. Tetapi sesuai dengan perempuan Sarfat ini, saudara, dia meresponi firman Tuhan. Dia meresponi kata Tuhan. Nah, kita melihat Elia lagi, saudara. Daripada zon kenyamanan, dia masuk kepada zon iman, di mana dia tidak ada tempat mencari makanan, tetapi dia melihat janda. Kalau pandangan manusia, apa janda ini boleh buat dengan dia? Di pondok yang murah, di pondok yang rusak, tidak ada makanan lagi, saudara. Tapi Tuhan mengajar Elia pada hari ini, di tempat yang tidak dilihat manusia, di tempat yang buruk, di tempat yang tidak dipandang oleh orang. Daripada sana Tuhan akan melakukan mukjizat. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang dahsyat dengan baik pada hari ini, saudara. Inilah waktu kita mendengar suara Tuhan dengan jelas.
Karena dia mau melakukan Anda seperti Ilya pada hari ini, melihat cara pandang Tuhan saudara, supaya Anda mengalami mukjizat dan meresponi seperti janda Sarfat ini saudara, supaya Anda juga mengalami mukjizat yang luar biasa di depan Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Nah saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, iman yang berdaya tahan membawa kepada keberhasilan. Seperti janda Sarfat ini saudara, lebih 3 tahun dalam keadaan kemarau, dalam keadaan makanan tidak ada, dalam ekonomi yang tidak menentu, tetapi dia dan anak dia bersama dengan Ilya mendapat makanan yang sesungguhnya yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan saja makanan rohani yang dia dapati saudara, tapi keperluan-keperluan hariannya. Dan Alkitab mencatat sehingga datang hujan yang berikutnya, dia mendapat makanan. Apa maksudnya saudara? Kehidupannya dijagai oleh Tuhan, kehidupannya dipelihara oleh Tuhan, sehingga datang berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Saya percaya pada hari ini saudara, inilah waktunya Tuhan menguji imanmu, Tuhan mengasah, Tuhan mempertajamkan imanmu, Tuhan mendewasakan engkau waktu-waktu ini saudara. Seperti perempuan janda Sarfat ini, dia ada seorang anak saudara. Ini menceritakan tentang iman yang diperturunkan di generasi. Anak ini melihat apa yang terjadi. Dia melihat mereka kekurangan makanan. Dia melihat bagaimana makanan yang terakhir di dalam rumah mereka saudara. Tapi dalam cerita ini saya percaya saudara, dia melihat iman ibunya. Dia melihat suara Tuhan daripada Ilya. Dia ada iman yang baru. Generasi ini mendapat iman yang baru, mendapat roh yang baru, mendapat kekuatan yang baru. Saya percaya pada hari ini, sekali lagi saya lepaskan firman ini kepada semua generasi ini, anak-anak muda ini. Engkau melihat apa yang terjadi sekarang, engkau melihat cabaran yang terjadi, engkau melihat apa yang terjadi, engkau memandang kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepadamu pada hari ini. Lihat teladan mereka, lihat iman mereka, bagaimana mereka bertahan seperti Ilya, bagaimana mereka bertahan seperti perempuan Sarfat ini saudara. Karena iman itu diperturunkan. Itu sebabnya saya berkata pada hari ini waktu-waktunya Tuhan membangkitkan generasi, Tuhan membangkitkan anak-anak muda. Engkau mendapat iman di dalam doa, iman di dalam firman, iman di dalam ekonomi, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu, keuanganmu, dan segala-galanya pada hari ini. Saya percaya ada pertambahan iman di dalam hidupmu pada hari ini. Dan anak ini melihat semuanya terjadi. Engkau melihatnya terjadi pada hari ini saudara. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ini waktu engkau belajar. Anak ini melihat hujan yang turun setelah 3 tahun 6 bulan kemarau. Dia melihat hujan yang lebat. Dia melihat pencurahan berkat. Dia melihat curahan kuasa Tuhan. Dia melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya pada hari ini 3 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Engkau belajar di university 3 tahun 4 tahun seperti anak ini saudara. Saya percaya di depan di sana engkau melihat kebangunan rohani, engkau melihat revival, engkau yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Bukan itu saja saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan dan anak ini bukan saja mengalami mukjizat makanan, tapi mereka mengalami mukjizat tentang kematian dan kehidupan. Apa bicara Tuhan pada hari ini saudara, yang memberitahu kepada mereka hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan selama ini. Tuhan membuka pintu kepada mukjizat-mukjizat yang lain, kepada mukjizat-mukjizat yang lebih besar. Anak ini yang sudah melihat mukjizat Tuhan tentang makan minum, dalam cerita ini dia telah mati, tapi firman Tuhan mencatat Ilya mengambil dia, menghembuskan nafas kepada anak ini saudara, dan dia hidup kembali. Anak ini mendapat mukjizat yang luar biasa di dalam keadaan yang kering, di dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang berat. Dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami roh Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya pada waktu-waktu ini saudara, dengar baik-baik anak muda, Tuhan akan memberikan mukjizat yang lebih kepadamu, mukjizat yang bertambah-tambah, pekerjaan Tuhan yang luar biasa mulai pada hari ini. Mari engkau terima di
depan Tuhan. Tuhan akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Masa depan anakmu, anak ini saudara, anak perempuan Sarafat ini sudah mati, tapi Tuhan berkata itu dihidupkan kembali. Kenapa? Ada Ilya, ada mesbah Tuhan, ada kuasa Tuhan di rumah itu saudara. Karena daripada rumah ini mengalir mukjizat Tuhan, mengalir pekerjaan Tuhan, mengalir lawatan Tuhan. Dengar baik-baik pada hari ini saudara, anak-anak muda pada hari ini, apa yang kau tanam, apa yang kau imani, apa yang kau kerjakan pada saat ini saudara, Tuhan melihatnya, dan itu akan berhasil. Engkau akan menuai hasilnya tepat pada waktu Tuhan. Nah, bukan itu saja pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berkembali kepada kita, kepada firman Tuhan Zarubabel pada hari ini. Dia mengerjakan membangun bait Allah. Selama 4 tahun dia membangun bait Allah. Tantangan yang banyak, sabotas daripada teman-temannya, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Tepat pada sekitar 4 tahun bait suci itu dibangunkan, bait suci itu didirikan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. 4 tahun itu waktu yang singkat saudara. 4 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat singkat. Pada waktu ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang menguji hatimu, Tuhan sedang mengoreksi hidupmu, Tuhan sedang mempertajamkan imanmu pada hari ini untuk engkau melihat hal-hal yang besar saudara. Tuhan sedang memproses engkau. Tuhan akan memproses engkau seperti bencana saudara, memprosesnya daripada dalam keluar, supaya yang dalam itu suci, supaya yang dalam itu tidak dinodai, supaya yang dalam itu tidak cacat saudara. Karena di depan di sana cabaran semakin berat. Engkau dilatih seperti seorang olahragawan saudara, olahragawan yang siap untuk bertanding. Dia berada di garisan, di garisan itu dia akan siap untuk berlomba. Setelah whistle dimainkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia berlari sekuat-kuatnya sehingga garis yang terakhir saudara, dia berjuang untuk menang. Pada hari ini saudara, engkau ada iman berjuang untuk menang. Bukan itu saja, engkau seperti prajurit, prajurit yang bertahan, yang mempertahankan disiplin-disiplin harian. Melalui disiplin itu dia akan memenangkan peperangan demi peperangan saudara. Karena seorang prajurit, dia tunduk kepada tuannya. Sebagaimana pada hari ini saudara, Tuhan meminta Anda pada hari ini untuk tunduk kepada hamba-hamba Tuhan, untuk tunduk kepada para tua-tua yang memimpin engkau pada hari ini. Engkau berjuang sebagai seorang prajurit. Bukan itu saja, engkau mengusahakan hidupmu seperti seorang petani. Apa yang kau tanam pada hari ini, itu yang kau tuai pada satu hari nanti saudara. Dan engkau menanamnya dengan ketekunan, menanamnya dengan kerendahan, dengan kekuatan daripada Tuhan, keabdian daripada Allah. Engkau akan menuai kehidupan yang luar biasa di depan Tuhan. Seperti Zarubabel pada hari ini saudara, dia mencipta sejarah dalam hidupnya, membangun kembali rumah Tuhan yang luar biasa di depan Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, saya berdoa untuk engkau, untuk kita meresponi pada hari ini firman Tuhan. Seperti janda Sarfat pada hari ini, kita meresponi firman Tuhan. Saya mau berdoa khusus bagimu pada hari ini, untuk kau menyerahkan rumahmu, hidupmu sebagai mezbah di depan Tuhan. Menyerahkan semua milikmu kembali kepada Tuhan. Pekerjaanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, masa depanmu di depan Tuhan. Segala hartamu serahkan kepada Tuhan. Mengimani kembali janji-janji Tuhan, the promises of God. Kemudian kita mengerjakan, melakukan bagi pihak kita. Kita melakukannya bagi pihak kita. Pihak Tuhan memberkati hidupmu pada hari ini. Kemudian apa yang terjadi saudara? Mukjizat terjadi di dalam hidupmu, di dalam rumahmu, dari generasi ke generasi. Seperti janda Sarfat ini, mukjizat itu terjadi dalam hidupnya dan juga terjadi untuk anaknya saudara. Saya percaya pada hari ini, inilah waktunya Tuhan mengangkat engkau, menerima mukjizat yang besar, melihat perkara-perkara yang ajaib di depan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya berdoa pada hari ini Tuhan, melepaskan kuasa-Mu, melepaskan rahmat-Mu. Ada kuasa kekuatan daripada Allah menyertai setiap pribadi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami serahkan keluarga kami,
hidup kami, pekerjaan kami, pelajaran kami, semuanya kepadamu di dalam nama Yesus. Seperti janda Sarfat pada hari ini, mari ikut saya berdoa. Di dalam nama Yesus, pada hari ini saya menyerahkan hidup saya, harta, pekerjaan, keluarga, segala-galanya milik saya kepada Tuhan. Pada hari ini saya membangun mesbah Tuhan seutuhnya, seteguhnya di depan Tuhan. Dan saya akan mengalami mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni saya. Pada saat ini Bapa, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam hidup saya. Mari Roh Kudus kuasai hidup saya. Mulai hari ini, di dalam dan di atas nama Yesus, saya menerima iman yang berdaya tahan mulai saat ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Shalom dan selamat pagi, selamat hari ibu kepada semua wanita di luar sana yang bergelar seorang ibu. Pada pagi ini saya senang sekali berkongsi tentang iman yang berdaya tahan di hati seorang wanita yang bergelar Deborah. Di dalam Alkitab, Deborah adalah seorang wanita yang pertama menjadi seorang pemimpin dan hakim di kalangan bangsa Israel. Deborah membuktikan bahwa wanita yang sudah berkawin bukanlah satu penghalang untuk menjadi pelayan Tuhan, karena panggilan pelayanan adalah satu anugerah daripada Allah bagi setiap orang, tidak mengenal jantina. Kita percaya bahwa kita disiapkan untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Untuk wanita muda yang belum berkawin, Tuhan juga boleh memakai Anda untuk menjadi seorang pemimpin walaupun Anda masih muda lagi. Deborah adalah sumber inspirasi kita. Ada beberapa hal yang perlu wanita muda ketahui di luar sana untuk menjadi seorang Deborah, yaitu yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Jika hari ini kita adalah pemimpin muda, kita harus ketahui bahwa itu bukanlah satu kebetulan, melainkan itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita bagi menggenapi rencananya dalam hidup kita, menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita dan menjadi teladan bagi banyak generasi di luar sana. Dan yang kedua, kita perlukan wahyu Tuhan, di mana mintalah pimpinan Roh Kudus dan mintalah hikmat serta kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin, agar kita memimpin dengan baik dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita mengandalkan Tuhan dan kita terus meminta pimpinan Tuhan di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketiga, kita perluaskan kapasiti kita, yaitu talenta kita. Jangan merasa puas dan cukup dengan talenta yang kita ada sekarang, tetapi perluaskan lagi talenta kita dengan banyak membaca firman Tuhan dan meminta guide daripada pemimpin di atas kita, bagaimana kita mau lebih kuat dan untuk membangun lagi iman kita, dan bagaimana kita memperluaskan lagi talenta kita agar kita hidup terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita, dan kita tidak terbatas di dalam talenta kita, agar kita menjadi berkat yang begitu luar biasa bagi orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang pemimpin yang muda, kita harus sentiasa memiliki hati anak, di mana kita harus senantiasa bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kita sedia untuk ditegur dan diajar, agar hidup kita terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah kita tidak mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri, melainkan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita terus diberkati di dalam apapun pelayanan yang kita lakukan, di dalam sebuah keluarga ataupun di dalam gereja. Dan itu saja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati Anda semua dan selamat Hari Ibu.